membiarkan anak yatim dan dijanjikan oleh Allah dengan neraka. Allah mengatakan ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim, iaitu mereka yang pendusta agama adalah mereka yang membiarkan anak yatim. Itu kewajiban wali. Haram, dosa besar. Berapa ukuran nafkah kita beri kepada keponakan kita yang yatim? Seukuran kemampuan kita yang berjuang. Ada orang yang merasa takut hari ini, seakan-akan bertambah beban. Anaknya sendiri ada 5 orang, lalu anak yatim dari adiknya yang meninggal juga ada 5 orang. Terkesan seakan-akan beban itu bertambah menjadi 10 orang. Padahal Allah telah mengatakan, la nas'aluka rizqan, kami tidak pernah minta engkau yang memberi rezeki. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rezeki, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu ketika seseorang melanggar peraturan-peraturan dari syariat di dalam masa iddahnya, yaitu masa ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, baik dalam keadaan cerai hidup ataupun dalam keadaan terceraikan karena meninggal dunia. Maka peraturan-peraturan itu kalau dilanggar menyebabkan dosa besar, kecuali kondisi darurat. Baik, kita sambung berikutnya, dosa besar yang akan menjadi penyebab kita dicampakkan ke dalam neraka Allah, yaitu idha'atu diyadihi ka auladihi as-sighar, yaitu seorang ayah yang menyia-nyiakan anak-anaknya atau tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada anak-anaknya. Baik yang Allah muliakan, salah satu daripada tipu daya syaitan adalah membangkitkan rasa kebencian pada anak melalui jalan-jalan perceraian. Banyak sekali kasus seorang suami yang bercerai dari istrinya, lalu kemudian selain daripada membiarkan istrinya tidak ada nafkah, juga dia tidak pernah bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya. Tentu saja dengan berbagai alasan, diantaranya dia merasa anak-anaknya membela ibunya, atau dia ingin membuat efek jerah pada ibunya. Jadi dia paksa agar ibunya yang memberi nafkah pada anak. Maka banyak orang yang telah terceraikan, ditinggalkan oleh suaminya begitu saja, padahal nafkah istri tetap masih wajib di dalam masa iddah.
selama dia tidak diceraikan dalam keadaan nusyuz. Kalau nusyuz tidak ada nafkah dari awal perceraian, namun anak-anak tetap wajib ditanggung nafkahnya. Istri hanya diberi nafkah sampai selesai masa iddah, tapi anak-anak wajib ditanggung nafkah. Kalau laki-laki dalam hukum fikih, batasan nafkah secara syariat adalah sampai baligh. Itu pun dalam catatan kalau mereka bisa hidup mandiri. Dulu di zaman Nabi, sahabat dan seterusnya, baligh itu sudah mulai mencari nafkah sendiri. Karena laki-laki itu baligh umur kalau sekarang SMP, umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, mereka mulai mencari nafkah sendiri. Nabi SAW mengembalakan kambing. Begitulah kehidupan dulu. Kalau sekarang hidup lebih manja. SMP belum apa-apanya, anak-anak masih harus memikirkan sekolahnya. Bahkan ada yang sudah selesai S1 pun masih di dalam tanggung jawab ayah ibunya. Jadi ini wajib kita berikan nafkah bagi laki-laki sampai baligh. Dan lihat kondisi, seandainya mereka belum mandiri, maka tetap menjadi kewajiban bagi seorang ayah, karena kondisi keadaan sekarang berbeda. Bagi seorang perempuan, anak perempuan, wajib nafkah sampai dia bersambung atau berpindah kepada nafkah orang berikutnya, yaitu suaminya. Selama dia tidak menikah, maka anak perempuan itu tanggungan nafkah ayahnya. Kapan nafkah itu berpindah? Ketika ijab kabul terjadi, untaian kalimat telah kuterima nikahnya telah dilontarkan, di saat itu maka wajiblah seorang suami yang memberi nafkah, berpindahlah detik itu juga nafkah kepada suami. Oh, seandainya anak kita diceraikan kembali oleh suaminya, maka dia kembali ke rumah kita, maka tentu dia pertama masih dalam tanggungan nafkah suaminya selama masa iddah. Berikutnya, siapakah yang menanggung nafkah? Apakah kembali kepada orang tuanya? Tidak, tapi kembali kepada wali. Maka salah satu yang paling banyak terjadi hari ini juga, ketika seorang anak yatim yang tidak punya ayah kehilangan nafkah. Dalam syariat tidak pernah ada suruhan seorang ibu yang menggantikan ayah. Tidak ada. Tidak pernah disuruh seorang ibu sampai harus keluar dari rumahnya, jualan nasi gurih, jualan lontong, untuk menafkahi anak-anak dari suaminya yang meninggal dunia. Tidak begitu syariat ini. Begitu seorang laki-laki meninggal, lalu meninggalkan beberapa orang anak, bukan istrinya yang menanggung nafkah, tapi berpindah kewajiban nafkah itu pada wali-wali dari garis ayahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alal warisi mislu dzalik. Setiap yang ahli waris yang dimaksud yaitu wali, mereka pun punya kewajiban yang sama terhadap anak yatim ini. Dan apa yang terjadi hari ini? Begitu banyak wali dari ayah, yaitu abang ayah, adik ayah, atau kakek. Kalau masih ada kakek, mereka menelantarkan anak yatim, yaitu anak dari abangnya, anak dari adiknya, keponakannya, cucunya, semua dilimpahkan kepada seorang istri. Sehingga istri menjadi orang tua tunggal, disibukkan berhari-hari mencari nafkah, tidak ada waktu lagi untuk mendidik anaknya seperti waktu suaminya masih hidup. Oleh karena itu nampaklah hari ini fenomena, kenapa anak yatim itu terkesan nakal? Kenapa anak yatim terkesannya nakal, batat, dungang, satu lagi priang? Itu kesan anak yatim hari ini. Di sekolah dia
tidak takut lagi dengan siapapun di rumahnya, di kampungnya. Kenapa bisa begitu? Dia kehilangan dua tongkat, yaitu pemberi nafkah dan orang yang mendidik di rumahnya. Kenapa? Ketika tongkat pertama dipanggil oleh Allah, ibunya yang seharusnya dari dulu mendidiknya di rumah terpaksa keluar dari rumahnya juga untuk mencari nafkah. Di mana wali? Di mana abang ayahnya? Di mana garis ayahnya? Maka semua mereka yang disebut orang-orang yang membiarkan anak yatim dan dijanjikan oleh Allah dengan neraka. Allah mengatakan ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim, yaitu mereka yang pendusta agama adalah mereka yang membiarkan anak yatim. Itu kewajiban wali. Haram, dosa besar. Berapa ukuran nafkah kita beri kepada keponakan kita yang yatim? Seukuran kemampuan kita yang berjuang. Ada orang yang merasa takut hari ini, seakan-akan bertambah beban. Anaknya sendiri ada 5 orang, lalu anak yatim dari adiknya yang meninggal juga ada 5 orang. Terkesan seakan-akan beban itu bertambah menjadi 10 orang. Padahal Allah telah mengatakan, la nas'aluka rizqan, kami tidak pernah minta engkau yang memberi rezeki. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rezeki, kata Allah, bukan engkau. Maka begitu 5 orang anak yatim ini kita yang tanggung, maka Allah tambahkan rezeki ke atas kita dengan berbagai cara. Kehidupan kita belum lagi ditambahi dengan kasih sayang Allah, ditambahi dengan keberkahan Allah. Ini yang perlu kita sadari, bahawa mungkin kita yang ahli jamaah, yang ahli puasa sunnah, tapi kita biarkan anak yatim dari saudara kita yang laki-laki, dari garis kita, mungkin terlantar di kampungnya, kita tidak pernah peduli. Lalu kita sibuk mengatakan dan berkawar-kawar ke semua orang bahawa kita ahli ibadah, padahal ada janji Allah yang kita tidak tunaikan, yaitu pelihara orang yang wajib kita nafkahi. Ini dosa terbanyak hari ini. Para wali tidak lagi tanggung jawab, karena rata-rata wali memang mungkin kurang ilmu pengetahuannya, kurang ilmu agamanya, dan kurang rasa takutnya kepada neraka Allah SWT. Bapak Ibu yang Allah muliakan, urusan pelihara anak dijanjikan pahala yang berlimpah-limpah oleh Allah SWT, dan itu menjadi prioritas kita dalam mengarungi hidup ini untuk mencapai surga Allah SWT. Dalam banyak sekali hadis tentang anjuran kemuliaan orang-orang yang menafkahi anak walaupun belum yatim. Memelihara anak kandung saja kita pelihara, kita beri nafkah, kita sekolahkan, itu semua bukan sia-sia di mata Allah. Itu bukan hanya sekedar kamu sudah punya anak, kamu wajib tanggung jawab. Enggak begitu saja. Allah hargai itu, karena itu hamba Allah, itu ciptaan Allah, itu Allah yang berikan, maka kita memeliharanya karena dia adalah salah satu daripada hamba Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qala yawman li ashabihi, Rasulullah itu pada suatu hari berkata kepada para sahabatnya, tasaddaqu, kata Rasulullah, bersedekahlah engkau, artinya berinfaklah engkau. Faqala rajulun, lalu salah seorang dari sahabat bertanya, ya Rasulullah, indi dinar, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Qala, lalu Rasulullah berkata, anfiqhu ala nafsik, nafkahi dulu dirimu sendiri, beli kebutuhanmu. Qala inni akhar, kalau ada 1 dinar lagi yang lain ya Rasulullah, maksudnya apa yang harus kulakukan kalau ada 1 dinar yang lain ya Rasulullah? Qala anfiqhu ala zawjatik, berilah nafkah kepada istri. Qala inda indi akhar, aku punya 1 dinar yang lain ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala waladik, nafkahilah anak-anakmu. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain ya Rasulullah. Qala
anfiqhu ala khadimik, berikanlah nafkah kepada para pembantumu atau orang-orang yang tinggal bersamamu. Qala indi akhar, ya Rasulullah, kalau seandainya aku masih punya yang lain 1 dinar lagi. Qala anta absir bihi, terserah engkau berikan kemana yang engkau suka. Jadi prioritas ini termasuk salah satu yang diutamakan adalah setelah menafkahi diri, nafkahilah keluarga, terutama istri dan anak. Kalau masih punya orang tua, maka orang tua berada di atas nafkah kita kalau mereka masuk golongan yang tidak mampu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berjalan melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya wa ashabahu, fara'u min jildihi wa nasyatihi, para sahabat melihat laki-laki itu kulitnya begitu terbakar oleh matahari, dan itu disebabkan nasyatihi, dia terlalu rajin mencari nafkah. Dia ada seorang lewat di hadapan Nabi dan sahabat, dilihat oleh para sahabat, ni orang Masya Allah kerja terus-terusan, semangat sekali untuk mencari nafkah. Lalu ada yang berkata, jadi di antara sahabat ada yang berkata, faqalu ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah. Jadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya dia bekerja, semangatnya itu dia peruntukkan untuk jalan Allah. Jadi maksud sahabat, kulihat dia rajin sekali ya Rasulullah. Seandainya rajin itu dibawa dalam urusan ibadah, mungkin alangkah hebatnya dia. Jadi sahabat ingin mengatakan seharusnya kita itu yang rajin yang harus kita lakukan, semangat. Itu bukan mencari nafkah saja, tetapi pada ibadah pun seharusnya kita rajin. Itu Nabi mendengarkan kalimat itu. Jadi seakan-akan mencari nafkah itu terpinggirkan daripada ibadah. Faqala, lalu Nabi berkata, in kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Ketahuilah wahai sahabat, itu dia keluar kalau dia cari nafkah, yas'a ala waladihi, dia keluar cari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya yang sighar, yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia itu sudah dihitung fi sabilillah. Jadi bukan hanya ke masjid fi sabilillah, bukan hanya menuju ke umrah fi sabilillah, bukan hanya jihad di medan perang fi sabilillah. Kata Rasulullah, kalau dia keluar ikhlas, taat pada Allah untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka dia keluar di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang yang mencari nafkah demi menafkahi orang tuanya yang sudah tua dan lemah, maka itu pun fi sabilillah, kata Rasulullah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'fuha fahuwa fi sabilillah. Kalau ada orang yang mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri, agar dia tidak mengemis-ngemis pada orang lain. Karena ada yang belum menikah, belum punya istri, belum punya anak, dia cari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk makannya, agar tidak mengemis. Fahuwa fi sabilillah, itu pun fi sabilillah, kata Rasulullah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakhara fahuwa fi sabili syaitan. Kalau seseorang keluar dari rumahnya untuk riya, memamerkan kebaikannya, atau mufakharah, berbangga-bangga setelah mendapatkan harta itu baru fi sabili syaitan, itu baru di jalan syaitan. Maka jangan salah sangka, banyak orang mengira hari ini mencari nafkah itu bukan bahagian daripada ibadah. Padahal Rasulullah mengatakan itu pun disebut ibadah. Namun syaratnya Bapak Ibu, orang yang diberi pahala besar oleh Allah ketika mencari nafkah, pertama dia beriman kepada Allah. Arti iman, dia percaya,
dia taat, dan dia yakin apa yang dia lakukan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perjalanannya, tapak kakinya, langkahnya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama dia akan dapatkan pahala. Yang kedua, benar-benar dia lakukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk berbangga-bangga dan bukan untuk menghabiskan waktu begitu saja. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahawa janganlah sampai kita menyia-nyiakan anak-anak kita, karena pertama itu dosa besar, yang kedua kita kehilangan jalan-jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna miskinah ja'adha, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna miskinah ja'adha bibintaiha. Ada satu orang perempuan yang mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua orang anak perempuan. Fa'atadha salasata marat. Lalu kemudian Aisyah memberikan kepada ibu dan dua orang anak ini tiga kurma, tiga tamar. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamra. Lalu setelah diterima oleh ibu ini tiga kurma, satu kurma diberikan untuk anaknya dan satu kurma lagi juga diberikan untuk anaknya yang lain. Tersisalah satu kurma. Anaknya sudah selesai makan kurma itu, wa rafa'a ila fiha, ketika dia mau memasukkan kurma yang ada di tangannya ke mulutnya, itu ibu ini ingin makan sendiri. Litakulaha fastat'amamtaha ibnataha fashaqqat at-tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Begitu ibu ini ingin memasukkan kurma ke dalam mulutnya, tiba-tiba dua orang anaknya ini meminta lagi kurma. Tidak cukup, dia minta lagi kurma kepada ibunya. Apa yang dilakukan ibunya? Aisyah mengatakan, kulihat dia tidak jadi memakan kurma itu, lalu dia membelah kurma itu, dan satu kurma itu terbagi dua, diberikan kembali kepada dua orang anaknya. Fa'ajabaha sya'naha. Aisyah takjub dengan kasih sayang ibu ini yang rela tidak makan demi memberi makan dua anaknya. Fazakarathu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah menceritakan cerita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pulang ke rumahnya. Faqala, setelah Rasulullah mendengarkan cerita Aisyah, beliau berkata, innallaha qad awjaba laha biha al-jannah aw a'taqaha biha minan nar. Kata Rasulullah, dengan kejadian itu wahai Aisyah, engkau lihat seorang ibu yang memberi makan anaknya sampai dia sendiri menunda makannya, maka Allah telah mewajibkan surga untuk ibu itu, juga Allah telah melepaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, lihatlah janji Allah, dengarlah janji Nabi. Siapa yang memberi nafkah pada anaknya sampai-sampai dia pun tidak sempat makan demi anak-anaknya, Allah janji surga milik kita, juga Allah janji tidak akan tersentuh kulit ini oleh api neraka. Ini salah satu daripada yang harus kita pelihara, yaitu semangat mencari nafkah untuk keluarga, dan jangan coba-coba untuk menyia-nyiakan keluarga kita di atas nafkah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.